masih yang sama. Pilih metode pengajaran yang sering atau dominan digunakan, ya, yang di dalam pembelajaran. Apakah itu ceramah? Yang dipilih ya. Kalau tadi kan ditulis. Apakah ceramah, diskusi, pembahasan kasus atau proyek, case atau project based, kemudian kontekstual, hanya textbook gitu ya, atau teks yang lain atau teori yang lain. Nah, atau selain yang 4 yang disebutkan, metode lain. Nah, yang mungkin saya nggak tahu ya, jadi mungkin metode lain. Nah, coba Bapak Ibu kira-kira sampaikan di sini. Metode yang mana yang dominan? Diskusi, pembahasan kasus. Ayo yang ceramah, tuliskan, jangan malu ya. Kiai, ceramah kiai. Kita mau mendata, tidak ketahuan ke orangnya, ya. Nah, ada yang ceramah 1 orang, metode lain juga ada 2 orang. Nah, ya, berpacu ini antara diskusi dengan kontekstual, dengan kasus atau proyek, ya. Sudah 21, ya. Nah, jadi ini gambaran kita lihat kalau seperti ini masih kejar-kejaran ya antara diskusi dengan pembahasan kasus atau proyek. Nah, kita tunggu 1 menit lagi di 25 ini masih banyak nih yang ini kodenya sama nggak dengan yang tadi? Sama ya, masih. Saya menyiapkan cuma 2 ya. Jadi pembelajaran seperti ini kalau lagi bosan di kelas ya, lebih enak ngasih kuis seperti ini. Dan kuisnya memang kalau ini kan kita nggak ketahuan ya siapa yang menuliskan, hanya untuk membuka diskusi ya melalui menti.com ya, gratis. Siapa yang di sini yang sudah menggunakan menti.com? Bapak Ibu baru tahu atau nah, kalau baru tahu silakan digunakan nanti dalam pembelajaran. Kalau tidak digunakan akan lupa ilmunya. Ya, minimal Bapak Ibu hadir hari ini yang pernah dengar dari Bu Reni menti.com, cobain gitu ya. Agar ada ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh hari ini. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengajarkan sama yang lain. Jadi amal jariahnya mengalir terus ya. Jadi pada saat kita ingin mengetahui sesuatu melalui survei seketika di ruangan, Bapak Ibu bisa menggunakan menti.com, Mentimeter. Nah, boleh di googling dari Google Mentimeter ya atau menti.com, akan masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa login, mendaftar menggunakan email free. Ya, yang berbayarnya ada. Soalnya, kriteria soalnya bermacam-macam. Ada multiple choice seperti ini, skala. Ada yang tadi cloud, yang saya tadi pilih cloud. Ya, dicoba-coba saja. Ya, mudah dan interaktif. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu di kelas dengan membawa materi, ya, untuk diskusi, ya. Ini udah ngabisin waktu ini. Ini udah berapa tadi Pak? Kita mulai di berapa Pak? 10, seperempat jam untuk membuka. Ya. Jadi ada namanya apersepsi. Jadi kalau yang mengikuti pekerti AA ya, pembuka itu penting. Ya, kalau membuka kelas ada 3 faktor yang penting. Membuka kelas dengan apersepsi dan motivasi. Yang kedua inti permasalahannya. Yang ketiga penutup. Nah, walaupun waktunya terbatas 20 menit misalnya atau 1 SKS 50 menit Bapak Ibu di kelas, tapi ada hasilnya. Ya, pada saat membuka kelas berikanlah motivasi, apersepsi hubungannya materi ini dengan materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa misalnya. Nah, kali ini saya membawa Bapak Ibu ke dalam apersepsi pelatihan hari ini adalah media. Bapak Ibu menggunakan media. Terlihat tadi ya, ada perbedaannya. Ada yang menggunakan sumber belajar. Nah, mungkin selama ini tahu tapi tidak terpikirkan gitu ya. Nah, mana sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang merupakan informasi pembelajaran. Bisa dosennya, bisa mahasiswa, bisa lingkungan. Karena dia akan digunakan atau didesain dalam mata kuliah dalam PTS. Sedangkan media adalah segala sesuatu yang dipakai ya pada
orang seringnya menggunakan ceramah, dominan ceramah. Kemudian ada 14 orang menggunakan diskusi. Kalau ceramah biasanya sistemnya SCL atau TCL. SCL, Student Center Learning. Yang aktif adalah studentnya. Kalau ceramah, TCL-nya berarti Teacher Center Learning, yang si dosennya yang berceramah. Nah, jadi terkesan di sini ada 4 orang yang dominan untuk mengisi pembelajaran dengan ceramah saja. Memang kita kelasnya ada kelas dakwah, tapi bukan berarti kita harus ceramah isinya. Ceramah itu capek, Bapak Ibu. Capek nggak? Capek sekali. Nah, dengan metode baru sekarang ya, kita hanya dalamnya, kita harus skenarionya. Kena di situ deh. Siapa yang harus akan berdakwah? bekerja? Mahasiswa. Template yang sudah saya kasih Pak, itu kan ada template RPS, ada template RP ya. RP itu adalah pertemuan Bapak Ibu. Di sana tertulis template mahasiswa. Mahasiswa ngapain? Jadi objeknya adalah mahasiswa, bukan dosen. Dosen membuka kelas, bukan dosen di dalam RP, rancangan pembelajaran. Tapi mahasiswanya ngapain? Nah, contoh di dalam pembukaan nanti dituliskan mahasiswa mempersiapkan diri dalam belajar. Mempersiapkan diri, apa yang akan kita lakukan kalau meminta mahasiswa mempersiapkan diri? Oke, handphone tidak ada misalnya lagi yang dipegang. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau ke toilet silakan. Artinya apa? Kita mempersiapkan mahasiswa untuk belajar. Dan mahasiswanya standby. Kalau tadi akan ada presentasi, tentu laptopnya sudah dikeluarkan. Gitu. Itu tahap pertama. Mahasiswa artinya mempersiapkan kegiatan mahasiswa. Tahap isi, mahasiswa ngapain? Nah, pada saat tahap isi, kelas hari ini saya ingin diskusi. Berarti apa kegiatan mahasiswa? Mungkin sudah mulai membentuk kelompok. Mahasiswa membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Itu aktivitas mahasiswa. Nah, jadi kalau ceramah tadi itu kita kan tidak menunjuk orang ya, ini cuma membahas ya. Ceramah fokusnya adalah ke dosennya, ya, teacher center learning. Itu artinya yang capek dosen yang berceramah. Padahal yang kita inginkan adalah mahasiswa yang akan proaktif. Inilah namanya pembelajaran aktif, ya. Itu 4 orang. Kemudian diskusi tadi sudah berbasis SCL, artinya mengajak diskusi. Nah, jadi fokusnya adalah SCL. Kemudian ada lagi pembelajaran kasus atau proyek. Nah, ini ya, ini yang menjadi target dari pemerintah. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar IKU, ya, Indeks Kinerja Utama, ya. Jadi IKU PTN. Nah, kita ini plat merah ya. Jadi PTN itu diiming-iming dengan IKU. Kalau IKU-nya tercapai dan melebihi, maka dana ditambah. Itu dia IKU. IKU keberapakah yang mencapai ini? Project based dan case method ini? IKU masuk kampung. Nanti kita lihat ya. Nah, ada 9 orang yang sudah menggunakan. Bagus sekali. Ini akan kita bahas bagaimana menerapkan ya, kasus di dalam RPS. Padahal ya materi kasus dan proyek ini poinnya yang masuk ke IKU adalah 50% bobot nilai dan 1-2 anggarannya naik. Nah, 2 ya Bu? Bapak Ibu kalau menilai 100% nilai Tangannya 2. mahasiswa itu Soalnya komposisinya kalinya udah bagaimana? jelas nih, kalau 2 2 kali. Kalau untuk nilai Kali berapa? Kalau 1 kali. Kalau 2 2 kali. harian 10%, oke. UTS 30%, UAS 40%, 30% tugas. Ya. Nah, kehadiran sekarang tidak lagi menjadi bobot untuk dinilai. Kenapa? Itu sudah otomatis 80% kurang tidak bisa ikut UAS. Oke, sepakat ya? Sepakat ya. Dari mana Bapak Ibu akan nilai lagi? Ya, sekarang yang masuk IKU itu tugas yang tadi Bapak Ibu maksudkan itu jadikanlah dia project based atau case method dengan bobot lebih dari 50% dinilai dari situ. Berani nggak memberikan kasus 50% diselesaikan oleh mahasiswa?
Ini jarang dosen yang ini. Kalau dosen yang tadi konsepnya ceramah, ya dia nggak mau memberi nilai tadi kasus 60%. Apa beda kasus dengan proyek? Karena ini akan kita bahas di mata kuliah. Ya, ambillah kasus yang lagi viral sekarang misalnya untuk di mata kuliah Bapak Ibu. Di sini ada komunikasi contohnya. Ya, apa kira-kira kasus yang bisa diangkat? Jadi pembahasan di situ ada teori, ada praktek, yang mungkin ada yang lebih besar bobotnya yang rela Bapak Ibu kasih 50% nanti. Dari pembelajaran misalnya diselesaikan untuk 3 minggu pertemuan. Apa? Ya, bisa jadi. Citayam misalnya, bisa jadi. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau kasus, ya, kasus itu bisa diselesaikan 1-2 pertemuan atau 3 pertemuan. Ya pembahasannya, kasusnya diangkat, tapi di sana ada materi yang disusupi. Materinya itu bukan dari kita, tapi dari mahasiswa yang menyelesaikan kasus itu. Ada kasus diberikan, mereka menyelesaikan, mereka cari teorinya. Kasus artis selingkuh, itu mereka mantap. kemudian presentasikan. Ini bukan Pak Artis. Jadi di sana artis ada maksudnya. skill, soft skillnya, kemudian ada pengajian dalam bentuk laporan, kemudian ada lagi kerjasama kelompok. Itu Pak Azni untuk itu. kategori kasus. Mudahnya seperti itu. Kalau Pak Azni itu bidangnya itu. Kira-kira kalau proyek bagaimana? Semua prodi bisa mengambil proyek. Proyek bukan berarti untuk fakultas teknik aja, gitu. Kira-kira apa proyek? Proyek ini lebih besar lagi Bapak Ibu. Proyek itu bisa menghabiskan 8 kali pertemuan atau bahkan satu semester itu adalah membahas utamanya itu. Jadi minggu pertama kedua memberikan teorinya, ya teorinya. Nah kemudian akan diselesaikan hingga akhir. Makanya saya nggak tahu nih fokus untuk rumput ilmu Bapak Ibu. Contoh ya kalau misalnya kalau di teknik dia merancang. Jadinya nanti rancangan pabrik misalnya. Oh iyalah, Satu teknik semester enak selesai. lah. Rancangan bangunan dari awal hingga pondasi, dari pondasi hingga atas misalnya. Itu dia. Satu semester diselesaikan. Kalau di kalau kasus apa kira-kira ya yang besar. Nah, itu Bapak Ibu yang tahu. Jadi ada kasus yang tadi di pertemuan pertama kedua mungkin membahas teorinya, setelah itu nanti pertemuan berikutnya diasistensikan sampai dia jadilah kasus. Kalau proyek itu ciri khasnya adalah produk. Nah, itu satu lagi. Dia ada produk yang dihasilkan di akhir semester. Apakah itu naskah akademik, kebijakan atau laporan yang besar? Nah, itu ya. Mungkin juga tidak sesuai dengan mata kuliah kita gitu. Ada nggak kira-kira di sini yang menghasilkan satu produk luaran di akhir semester? Buat film pendek. Kira-kira apa? Buat film pendek. Iya betul. Nah, ada yang film. Nah, contoh gitu ya. broadcasting nggak, pindah broadcasting nggak? Pertemuan gitu ya. Nah, film terbuang dari misalnya. Temanya apa? Yang di sana ada teori untuk mungkin cara Jadi hati masih kekom, hati masih kekom ya? Iya, hati masih dibuang. Itulah proyek tadi. Ya, nah, Bapak Ibu, dengan cara seperti itu produknya bisa dihak ciptakan lagi. Jadi banyak caranya. Hak cipta nanti didaftarkan atas nama mahasiswa. Nambah lagi untuk ini Pak akreditasi. Jadi ujung-ujungnya nambah lagi akreditasi. Ya, Film pendek fakultas itu bagus. tolong bayarin 400.000 hak cipta. Bisa dimasukkan ke YouTube kan, Son? Daftar pagi langsung keluar sertifikat hak cipta. Dia mata kuliah tadi pilih. Jadi banyak cara. Film porno. Bapak Ibu juga bisa Mata seperti kuliah itu. itu film bagus. Yang menghasilkan karya bersama Film porno mau mahasiswa. saya sebut Nah, tapi inilah dia tadi metode pembelajaran yang bakal kita desain di dalam MTS kita. Ya, dengan metode ini ya kita hanya sebagai Studi sutradara, kasus bisa. ya sutradaranya saja. Membahas, kita hanya menganalisis. baca, tapi otaknya di kita, dalamnya kita. Ya, pertemuan minggu depan diharapkan mahasiswa membawa. Nah, membawanya itu tadi sudah dirancang. Atau tadi yang komunikasi membuat film. Nah, yang satu dibagi kelompok filmnya tentang, nah dibagi-bagi. Kemudian nanti mereka akan asistensikan minggu depan untuk rancangannya dulu, mungkin untuk prepnya dulu, kemudian minggu berikutnya presentasikan. Nah, bobot yang seperti itu, ya
Bapak Ibu layak memberikan 50% untuk itu, ya. Itu dia. Ya. Mungkin penampilannya. Nah, untuk menilai Bapak Ibu akan buat nanti dalam bentuk rubrik. Ya. Sehingga pada saat mahasiswa datang protes, kok yang si A dapatnya nilai bagus, saya enggak, padahal kami ngerjain sama-sama. Nah, ada rubriknya. Ternyata di film yang ini penuh informasi, menarik, nah, atau seperti itu. Rubriknya itu yang disusun. Itu juga bagian dari RPS ini. Jadi sebenarnya untuk konsep RPS ini terlalu kecil Bapak Ibu untuk dijadikan workshop. Saya lebih cenderung dokumen mata kuliah, namanya portofolio mata kuliah. Ya, portofolio itu yang diminta di atestasi, bukan hanya RPS. Kalau RPS ini adalah janji-janji surga namanya. Ya, janji surga dosen. Idealis. Ya. Dari mana kita tahu memang seperti itu? Karena tidak ada evaluasinya. Produknya apa? Maka Bapak Ibu harus buatkan evaluasi yang sesuai dengan yang dijanjikan. Contoh soalnya Jadi itu hitung aja PT dolar tuh. Ya, itulah dia di dalam konsep Langsung aja ambil ke rekening. Dasar itu. ya. Ramalan Nah, tuh di bikin file sakit saya kepala berikan tuh. ada file RPS, file Tengok RPS, rekening dan bisa dicairkan dokumen tuh. portofolio. Itu dia sebelumnya. Penampilan tuh tak Tiga penting loh. dokumen inilah yang menjadi terlihat bahwa mata kuliah Bapak Ibu itu memang hot. Apa itu? Hot. Pola pikirnya. Order thinking. High order thinking skill. Jadi Hot. pembelajaran yang melibatkan pendidikan tingkat tinggi. Jadi bukan Wajib hot. soalnya bukan sebutkan. High. Kalau saya seperti ini bukan Order hot, thinking. ya, low, ya. Jadi sebutkan, tuliskan. Nah, tidak ada lagi seperti itu kalau tingkat sarjana. Tapi sudah menganalisis. Jadi kalau taksonomi Keswadi. hidupnya, nah Oh, Swadi. taksonomi pembelajarannya itu levelnya 3 ke atas. Alah Tingkatnya panas sudah ibu tuh lah. menganalisis, Alah. merancang, membuat. Alah sampai lah. Nah, sama seperti sampai. di skripsi ya, kita melarang 1000 sampai 1000 tak lah. merekomendasikan lagi Alah. mahasiswa Alah moneh lah. Tujuan Alah moneh. dari skripsi ini adalah untuk mengetahui. Diajukan lah. Langsung ke toilet. Ya. Kalau ada kata-kata untuk mengetahui, ya Bapak Ibu, silakan disingkirkan. Tujuannya seperti itu. Kenapa? Karena dengan membaca buku jadi tahu. Betul nggak? Membaca literatur jadi tahu. Tapi yang dimaksud bukan untuk seperti itu. Level KKNI untuk sarjana, level 6 adalah bisa mengimplementasikan, bisa merancang, bisa membuat. Itu dia konsepnya. Nah, inilah yang akan kita tuliskan di RPS kita. Karena RPS adalah rencana. Makanya tadi disebut, bisa jadi ini adalah janji-janji surga. Ternyata Bapak Ibu belum melaksanakan di akhir semester seperti itu. Itulah tadi fungsinya penjamin mutu untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah menjalankan RPS-nya sesuai dengan yang ditulis. Tentu harus ada contoh soalnya yang membahas tentang itu. Ya, nah, oke, itu langsung dari pendahuluan yang langsung ke isi ya. Kita lanjut. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan ya di interupsi saya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Gitu kan, tapi yang memotongnya tapi saya bisa kita lakukan. Nanti mas kita ingat ini kan ada apa itu ada apa istilahnya batas kuliahnya bu. Harus dibuat semua sampai 16 kali sama semesternya. Nah kalau kita pakai dalam proyek tadi kan, banyak materi nggak tercover kan kita bisa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ya Pak? Ginda. Pak Ginda. Ginda Ya. Purnama. Dari prodi apa Pak? Debagindas. Pengembangan masyarakat Islam. Debagindas. PMI. Debagindas. Oke. Banyak Terima kasih proyek Bapak. di masyarakat kan banyak bu. Ya banyak ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen di sini berkumpul, ada dosen, Laporan ada dengan kaprodi, pernyataan. ada tim kurikulum. Ya, Itu perfect. kita semua punya tugas masing-masing. Pernyataan. Tidak Pak, semuanya tidak cukup. tugasnya menjadi beban dosen. Dosen ya, beda dosen dengan tim kurikulum. Ya, nah kita lihat
saya langsung ke, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini tahapan Lama, menyusun Pak Mustafa. dokumen kurikulum. Pak Mustafa Jadi sama kita akan lihat apa bedanya dosen Main biasa kan, dengan Sob. tim kurikulum dan Main kan. prodi. Ya. Pada saat memulai untuk menyusun Main kan, Sob, main kurikulum, kan. Bapak Ibu di program studi akan membentuk tim kurikulum. Nah, tim kurikulum ini yang mulai mencari, menganalisis berdasarkan profil lulusan. Nah, profil lulusan ini kalau kita lihat ya, Irwasum Kombes Ketua Hancak terlihat tuh. di sini adalah ada Kasatgas. dosen, ada Satgas khusus tuh. ya pengguna lulusan, bakal pengguna lulusan juga, ya kira-kira mau dijadikan apa ini prodi kita? Ini baru cerita prodi, belum ke mata kuliah. Oh ternyata profilnya untuk menjadi apa? Profesional gitu ya. Kalau untuk tadi PNI, kira-kira nanti bekerjanya di mana Pak? Nah, pendamping masyarakat. Berarti profilnya menjadikan seorang pendamping masyarakat yang profesional pada bidang bla bla bla. Misalnya gitu ya Pak ya. Oke, itu dibentuk dulu. Sehingga sudah dapat konsepnya, langsunglah dirumuskan dalam CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan. Ada berapa CPL prodi Bapak? Nah, CPL prodi ini dibentuk bukan oleh dosen pribadi yang seperti ini. Yang membentuk adalah prodi bersama jajaran tim kurikulum karena harus duduk dulu itu. Ya, kalau ditanya ke dosen nggak paham dosen. Nah, berbeda nih ya, saya bedakan antara dosen biasa dengan tim kurikulum. Harus duduk dulu. Duduk dulu. Oh, konsepnya tadi mengarah untuk pengembangan masyarakat, desa misalnya. Setiap prodi harus unik, Bapak Ibu. Apa bedanya PNI di UIN dengan UIN Suska dengan yang lain, Pak? Nah, beda apa sangat bedanya? Pak. Kita harus mempunyai keunikan. Beda, nah ciri khasnya apa? Oh, kami fokus ke masyarakat desa, Bu. Oh, kami fokus ke masyarakat. Nah, itu ya kata kunci yang mau dicari dulu. Bedanya ada Supaya apa? Supaya jangan kalah di pasaran. Ya. Selain PNI di UIN, di mana lagi Pak yang ada? Di Riau ini. Nah, oke. Swasta ya. Kalau yang negeri Pak, saingan kita negeri misalnya. Di Indonesia Banyak. Berarti di Riau hanya di UIN. Nah, di Sumatera ada di mana Pak? Hah? Oke, setiap provinsi ada. Anggap aja lah di Padang. Ya. Apa bedanya prodi kita dengan di UIN Padang ya? Atau di UIN misalnya? Apa bedanya? Ini pertanyaan asesor bertanya nanti ke tim dosen. Tahukah Bapak Ibu visi misi prodi? Apa yang membedakan prodi Bapak Ibu dengan prodi lain? Nah beda, pasti beda. Apa kira-kira? Ya Pak? Oh, Ibu. Nah contoh ya, contoh. Saya rumput ilmu teknik sipil. Nah, teknik sipil di UNDRI beda dengan teknik sipil di UNAN. Apa bedanya? Kami bisa mengklaim bahwa di Universitas Riau teknik sipilnya adalah fokus ke wilayah gambut, konstruksi wilayah gambut. Kenapa? Karena geografis kita fokus di situ ada jurusan struktur ya prodi keahlian struktur. Maka fokusnya bagaimana membangun bangunan di tanah lunak yang gambut seperti ini. Ada lagi yang bagian tanah fondasi, bagaimana sifat dari tanah gambut itu. Ada lagi yang hidroteknik, bagaimana saluran sungai-sungai di daerah gambut. Jadi fokus kami ke sini. Jadi kita mengklaim itu tidak ada di yang lain. Apalagi misalnya Padang Sumbar. Nah, kita mengklaim wilayah gambut itu konstruksinya kita yang menghandle. Seperti itu Pak. Jadi klaimnya ini. Nah, sehingga nilai jual kita, ya nilai jual kita kasih tahu seperti itu. Itulah keunikan namanya. Unik. Nah, Bapak Ibu bisa ciptakan keunikan. Contoh lagi misalnya ada pengembangan sagu di prodi apa ya, pertanian kalau nggak salah. Nah, dia mengklaim itu pangan. Nah, di Meranti. Jadi dia buat pusat sagu dan dia mengklaim, dan itu terlihatlah di penelitian Bapak Ibu di prodi, fokusnya ke situ, nggak kemana-mana. Nah, karena apa? Karena diklaim kami loh yang punya ini. Nah,
Seperti itu. Jadi terencana. Bisa jadi ini kita klaim untuk satu fakultas. Fakultas dakwah dan komunikasi, ya, fokus ya bidang risetnya adalah, nah kita sepakati misalnya, oh yang ini nih kita. Nah nanti kalau ada pendanaan kita fokus ke sini, biar ada ciri khas kita. Ya, itu di dalam pengajaran kita masukkan juga. Bagi dosen yang menggunakan pengajaran yang melibatkan hal ini, nah contohnya apa tadi gitu ya. Yang sosial juga bisa masuk, yang lain juga bisa masuk, fokus riset namanya. Ya. Jadi tadi menjawab yang seperti tadi, Bapak kan dibebankan dengan silabus. Silabus itu hanya tempatnya aja. Jadi secara silabus nggak bisa kita ukur dengan bobot. Bobotnya nanti SKS Pak. Ya. Nah kalau misalnya silabus, kenapa kesulitan? Karena itu tadi belum difokuskan mau bahas apa sebenarnya. Karena ini capaian pembelajaran penulisan harus fokus dulu. Kemana? Dari profil tadi, oh kami sepakat menjadikan profil, usah banyak-banyak profil, 3 atau 4 cukup. Pegang itu adalah kami yang akan menyelenggarakan, misal seperti itu. Ya untuk wilayah, kalau bisa klaim untuk Sumatera, untuk Indonesia, nah seperti itu. Ya, jadi di tahun berapa kita klaim? Jangka panjang, 2035, 2040, nggak masalah, tingkat kawasan Asia Tenggara jadinya. Itu namanya visi itu janji. Kalau tidak kita nyatakan janji kita, nggak ada motivasi. Kita tuh terdiam aja, motivasi untuk mengejar nggak ada. Ya, nah setelah ini CPL sudah ditetapkan oleh tim. Jadi ini tugas tim pengembang kurikulum prodi. Di sini ada highlightnya. Ya. Jadi bukan tugas dosen, tapi tugas tim pengembang kurikulum prodi. Nah, inilah yang mengacu ke KKN tadi. Makanya tidak ada lagi skripsi yang tujuannya menyebutkan, mengetahui, tetapi levelnya level KKNI sesuai dengan sarjana, yaitu level 6 ke atas. 7 adalah pasca ya, ngikutin dengan SNDQ. Nah kemudian setelah CPL-nya ada, ini kita masuk ke materi mata kuliah. Ya, dari CPL tadi ada 4, Bapak Ibu ada sikapnya, sikap harus dinilai. Kemudian ada pengetahuan kolektifnya harus dinilai. Ada keterampilan. Keterampilannya apa? Keterampilan umum dan keterampilan khusus. Jadi jangan dianggap kami mata kuliah dakwah tidak ada keterampilan di sini. Ada, sangat ada. Keterampilan umum sama semuanya untuk level sarjana. Sikap sama semuanya untuk level sarjana. Yang membedakan adalah pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, baru masuk siapa yang membagi? Masih tugas tim pengembang kurikulum yang membagi. Belum masuk dosen lagi. Ya, jadi ini dibagi. Misalnya tadi PRI ada lagi nggak Pak? Ini yang kekhususannya atau apa namanya? Pembagiannya lagi ada nggak? PRI? Ya. Atau satu aja ya? Nah, satu. Konsentrasi nggak ada ya? Kalau tidak ada konsentrasi, tim kurikulum inilah yang membuat tadi CPL-nya. CPL tadi capaian pembelajaran lulusan. Tadi PMI mempunyai profil untuk menjadikan sarjana PMI bidang apa? Misalnya 3 aja profilnya. 3 ini diembankan ke dalam CPL. CPL-nya tadi mengandung sikap yang profesional dan beretika misalnya. Ada sikapnya di situ dinilai. Jadi dibagi. Setelah itu, yang keterampilannya yang bagaimana dirumuskanlah oleh tim kurikulum tadi. Diembankanlah SKS-nya langsung. SKS-nya ada berapa Pak? Sarjana 100 minimal 144 Pak. 144 ya. Sarjana minimal 144 SKS. Boleh lebih boleh, kami ada 150 ya. Jadi itu dipegang. Nah, oleh siapa tadi? Dari CPL tadi ternyata memerlukan namanya body of knowledge atau bahan kajian ya. Untuk prodi PMI ada nggak bahan kajiannya yang besar Pak? Bahan kajian itu misalnya pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial itu rumpunnya, jadi rumpun besarnya di dalamnya ada mata kuliah, itu namanya bahan kajian. Untuk bisa bahan kajian ini untuk sosial misalnya harus dicapai 20 SKS atau 25 SKS. Nah dikelompokkan dulu SKS-nya berdasarkan BK tadi bahan kajian.
Baru nanti dari yang sosial aja, rumput sosial ini misalnya 25 SKS turun ke bawah, dapatlah mata kuliah Bapak. Mata kuliah Bapak, contohnya apa Pak namanya? Mata kuliah yang Bapak kembang? Ya, sosiologi sosial. Psikologi, berapa Pak SKS-nya? 2 SKS. Itu rumpun dari bahan kajian yang sosial tadi. Yang tadi mungkin 40 dalamnya, kelompoknya. Bapak dapat ke bagian 2. Nah, 2 ini mengacu ke sini tadi, ya. Jadi peta keilmuannya mengacu kepada literasi terbaru ini yang berbasis teknologi. Siapa yang konsep tim kurikulum masih? Nah, di mana peranan dosen? Peranan dosen di bawah Pak. Jadi kalau kita cerita setelah dokumen ini selesai oleh tim kurikulum, barulah ditugaskan Bapak Ibu di prodi silakan membuat RPS-nya ya sesuai CPNK berikut. Jadi CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah dibuat oleh tim kurikulum, bukan oleh dosen. Dosen hanya menerima skenario yang sudah ditugaskan. Kenapa demikian? Karena tadi yang merujuk kerucutnya mau jadi apa ini? Prodi kita ini mau mendidik siapa? Mau jadikan sarjananya bagaimana? Itu dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum, bukan oleh dosen pribadi. Kalau dosen pribadi nanti kacau, kemana-mana perginya. Ya. Nah, setelah itu, ya, barulah kita rumuskan ini. Dapatlah tadi Bapak bagian yang 2 SKS. Silakan Pak buatkan RPS-nya, rencana tugasnya, rencana evaluasinya, instrumen penilaiannya, termasuk rubriknya.